Baiklah teman-teman pemuda, kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Mazmur 28 ayat 6 sampai yang ke-9. Sekali lagi Mazmur 28 ayat 6 sampai yang ke-9 dengan perikop Tuhan perisaiku. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong sebab Ia beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatanku, umatnya, dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri, gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Sekian jauh pembacaan kita, dan kita akan merenungkan pembacaan kita tadi yang terdapat dalam Mazmur 28 ayat 6 sampai yang ke-9. Judul renungan kita adalah Kepadanya aku percaya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Dalam kehidupan kita, tentunya tidak lepas dari yang namanya pergumulan serta tantangan hidup. Semakin kita beranjak dewasa, kita semakin menyadari bahwa hidup tidak pernah lepas dari masalah. Jika flashback di hari-hari sebelumnya, tentu ada berbagai cerita masa lalu kita yang penuh dengan tantangan. Bahkan mungkin ada dari kita karena saking beratnya masalah yang dihadapi sehingga berpikir bahwa saat-saat itu merupakan titik terendah dalam hidup, yang membuat down dan putus asa dalam melanjutkan hidup karena kita mungkin berpikir sudah tidak ada lagi jalan keluar atas masalah-masalah yang dihadapi. Tapi meskipun ada berbagai macam tantangan dalam hidup, kita harus bersyukur karena sampai saat ini kita masih boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati. Semua hal boleh kita lewati karena penyertaan Tuhan. Dalam penyertaan Tuhan yang kita alami, hal itu menambah rasa kepercayaan kita kepada Tuhan. Dari semua yang boleh kita alami dan dirasakan, membuat kita semakin menyadari bahwa hanya Tuhanlah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita saat ini, kita pun dapat memahami bagaimana pemazmur, yakni Daud, meyakini akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya, sama seperti kita semua yang juga pernah mengalami pertolongan Tuhan. Karena ketika ia memanjatkan doa permohonan kepada Tuhan, maka keajaiban dari Tuhan dinyatakan di dalam kehidupannya. Sehingga dari pertolongan-pertolongan Tuhan yang dialaminya membuat dia yakin bahwa patutlah semua orang percaya kepada Tuhan dan menyerahkan hati kepadanya. Intinya, Tuhan adalah perisai pertolongan umatnya dan juga semua orang yang berlindung padanya. Dengan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan Daud, maka Daud pun bersukaria dan menyanyikan nyanyian syukur karena doa yang dikabulkan. Daud pun bukan hanya meminta penyelamatan dan berkat untuk dirinya sendiri, namun juga untuk seluruh umat yang merupakan milik pusaka Tuhan sendiri. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita dapat memahami bahwa dalam bacaan ini Daud menyadari ada 3 hal, yaitu kekuatan, perisai, dan pertolongan Tuhan adalah sesuatu yang tidak lepas dari kehidupannya, di mana dia sangat menyadari bahwa kekuatan yang dimilikinya tidak ada apa-apanya untuk menghadapi berbagai tantangan di dalam hidupnya. Untuk itulah dia sangat meyakini bahwa sumber kekuatan di dalam kehidupannya bersumber dari Tuhan sendiri. Dan juga ia menggambarkan Tuhan sebagai perisai yang digunakan dalam peperangan untuk menangkis setiap panah
atau pedang yang digunakan musuh untuk menyerang, dan dia percaya bahwa Tuhan juga ikut menghadang musuh ketika ia dalam peperangan. Berikutnya, Daud juga sangat meyakini bahwa Tuhan sumber pertolongan bagi kehidupannya. Karena dalam setiap permasalahan dan pergumulan hidupnya, kekuatan dan pertolongan Tuhan selalu dirasakan dan dialaminya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita juga pasti tak jauh berbeda dengan kehidupan Daud yang memiliki masalah dan tantangan yang silih berganti. Namun kita harus belajar dari Daud karena dia selalu menjadikan Tuhan yang utama dalam hidupnya. Dengan penuh kerendahan hati pun dia memohon akan pertolongan Tuhan. Karena dia begitu percaya bahwa tanpa Tuhan dia bukanlah apa-apa. Padahal dia sendiri memiliki kedudukan sebagai seorang raja, pasti memiliki kekuatan dan kekuasaan, serta janganlah kita merasa diri kita hebat. Jangan kita berpikir karena kita memiliki ini atau itu kita bisa berjalan tanpa Tuhan. Atau mungkin karena kita telah memiliki pendidikan yang tinggi, maka kita menganggap sepele akan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Janganlah juga kita lupa bersyukur kepada Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menjalani hidup. Dan ketika Tuhan telah memberi kekuatan serta jalan keluar atas segala permasalahan yang kita hadapi, janganlah kita lupa untuk berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Serta biarlah apapun yang menjadi rencana dalam hidup kita, entah itu rencana untuk melanjutkan studi, rencana untuk melakukan suatu pekerjaan, ataupun berbagai rencana lainnya, janganlah hanya mengandalkan diri sendiri. Biarlah semakin hari kita boleh lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan dan menjadikan Tuhan prioritas dalam hidup kita. Marilah kita sebagai generasi muda gereja untuk belajar semakin dewasa dalam iman, semakin menyadari bahwa hidup ini tanpa Tuhan kita bukanlah apa-apa, dan mari kita untuk terus menyadari bahwa setiap masalah pergumulan yang telah kita lewati, semua itu hanya karena berkat kemurahan dan perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita prioritaskanlah Tuhan dalam kehidupan kita seperti Daud yang selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga ia pun merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dari semua yang boleh kita lewati bersama Tuhan, kita boleh benar-benar meyakini bahwa Tuhan benar-benar selalu bersama kita, dan kita pun terus memuji serta memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin.